Wingi aku kan nonton video yo. Ono sing gak tak pahami. Tapi aku nggak ngerti carane takon. Oh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah siap kuliah ini ya? Sudah, Bu. Bagaimana? Anda sudah memperhatikan videonya? Sudah, Bu. udah Bu. Sudah berapa kali? Satu kali. Satu kali. Satu kali, Bu. Dua kali, Bu. Berkali-kali. Kalau nonton film Korea berapa kali untuk film yang sama dilihat? Sehari satu musim, Bu. Anti Korea, Bu. Oh, anti Korea. Berkali-kali ya Ya, sampai Bu. ya semoga satu kalinya ini memang sudah paham gitu ya. Bukan karena nggak ngerti aku terus males, makanya nggak lihat lagi. Semoga nggak gitu ya. Karena Anda anak eksak, jadi memang harus belajar dengan teori yang seperti itu yang sudah saya sampaikan. Jika memang terlalu berat, pelan-pelan aja 5 menit dulu. Anda hentikan, Anda pelajari maksudnya gimana, lanjut ke menit ke berikutnya ya. Nah, jika sudah tadi kemarin ya melihat, bukan kemarin lagi, minggu lalu ya, kalau kelas Anda mengenai Anda ini jadwalnya yang kemarin iya berarti kemarin Anda melihat videonya, tapi sebenarnya sudah saya share sejak minggu lalu ya. Sudah pernah saya minta lihat walaupun bukan pada jam kuliah, supaya memang ada waktu mungkin kalau di hari libur Anda bisa agak free, bisa nonton videonya. Jadi saat jam perkuliahan Anda bisa lebih rileks. Nah, dari video tersebut, apakah ada pertanyaan? Masih ada yang belum jelas di situ? Saya persilahkan sekarang jika ada yang ingin ditanyakan. Tentunya saya sudah baca beberapa komentar yang ada di YouTube dan banyak juga yang sudah saya kasih komentar juga ya, komentar balik, feedback. Tapi mungkin ada yang ingin diperjelas lagi di sini, saya persilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya mau nanya. Ya, Mbak Nurul. Iya. Bedanya hukum sama teori apa, Bu? Beda hukum dan teori. Ini Nurul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan yang lainnya. Sekalian saya catat, kemudian nanti saya jelaskan di ininya, di PowerPoint-nya, biar sekalian terbuka. Silakan yang mau tanya lagi. Yang lain. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Muhammad Iqbal ingin menyampaikan sesuatu? Mau bertanya, Bu, memastikan gitu. Iya, silakan. Bisa lebih dekat ke mic, Mas. Nggak jelas suaranya. Saya mau bertanya tentang aturan perkalian dan pembagian. Seumpama gini ya, Bu. Kan ada perkalian 0, saya belum menghitung ya, Bu. Saya cuma memisalkan itu 0,567 bla 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 dikali 0, berapa gitu dikali 0, berapa itu kan hasilnya dicari angka penting yang paling sedikit dari perkalian tersebut. Contohnya kalau hasilnya itu angka penting
hasilnya itu angkanya banyak gitu gimana Bu? 0,576 bla 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 bla. Apakah nanti langsung dibulatkan ke dua angka penting atau gimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih sudah Ibu catat. Berarti tentang angka penting. Yang lainnya lagi, silakan. Pertanyaan lainnya. Baik Bu, selamat siang. Selamat siang, silakan Samuel. Saya mau tanya Bu, tapi mungkin pertanyaan saya sedikit agak mendasar sekali Bu, tapi lebih baik bertanya daripada sesat di jalan kan Bu ya. Jadi kemarin di video pembelajaran itu dijelaskan bahwa jika ada perhitungan perkalian dan pembagian itu dicari angka pentingnya. Sedangkan kalau ada pertambahan dan perkurangan dicari desimalnya. Lalu bagaimana jika ada suatu soal Bu ya, yang soalnya itu campuran gitu Bu, dari ada perkalian, pembagian, ada juga maksudnya ada perkalian pertambahan atau pembagian dan pengurangan jadi satu gitu Bu. Apakah dicari satu-satu kalau yang semisal pembagian dan pembagian dan perkalian masih tetap menggunakan angka penting dan pertambahan dan pengurangan masih pakai desimal atau ada cara lain Bu? Terima kasih Bu, itu saja. Baik, terima kasih pertanyaannya Samuel. Yang lainnya sudah jelas semua? Tadi sempat waktu saya masuk kayaknya ada yang bingung temennya. Mau tanya apa gitu waktu lihat video nggak bisa komentar gimana caranya. Siapa ya tadi ya? Kalau ada gambarnya tadi kelihatan sih saya masih hafal. Cuma namanya nggak sempat lihat. Saya Bu. Tapi di sini mu'alik ya Bu, sholawat masjidnya. Oh, nggak apa-apa, masih kedengeran. Masih kedengeran. Toh Anda kan nggak lama nanti bicaranya. Silakan Mbak Fitria. Di awal Ya, hilang Mbak suaranya. eksperimen itu nanti kita cari hukum-hukumnya gitu ya Bu, hukum sama teorinya. Terus dijadikan kesimpulan, gitu ya Bu. Mulai dari mana tadi? Depannya bagaimana? Depannya. Coba diulang lagi. Waktu di video kan ada penjelasannya di partnya hukum dan teori. Nah, Ya. itu kan banyak kesimpulan dari eksperimen. Berarti banyak kesimpulan itu diambil dari referensi-referensi sesudah kita melaksanakan eksperimen itu ya Bu. Oke, jadi beda hukum sama teori gitu ya? Ya. Intinya ke situ ya kayaknya. Oke, nanti saya jelaskan. Terus yang lainnya lagi, nggak ada lagi? Sudah? Saya Bu. Titi? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Dalam metode ilmiah itu dilakukan yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Terus setelah itu kita kan melakukan eksperimen. Nah, eksperimen itu kan bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang kita ajukan tadi. Nah, kalau misalnya hipotesis itu tidak sesuai dengan eksperimen gimana, Bu? Hipotesis ya, oke. Tidak sesuai ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Jadi banyak tentang metode ilmiah di sini yang ditanyakan. Yang lainnya juga punya masalah yang
sama kayaknya ya, atau mungkin malah tidak bermasalah karena tidak ada di sini tidak ada. Assalamualaikum, Bu. Oh ya, Asmi, silakan, Mbak. Mohon maaf, Azmi mau tanya. Silakan. Yang di pengukuran, Bu, waktu Azmi lihat videonya, Ya. itu yang pengukuran kuantitatif, terus di bagian angka itu nggak paham maksudnya ketidakpastian pengukuran itu. Ini di slide-nya ya, Pak ya? Di mana? Di sebelah mana ini? Bisa disampaikan lebih detail biar Ibu buka slide-nya nanti nggak keliru. Yang Azmi lihat di video, Bu. Tentang pengukuran. Oke. Itu ada sebutan kuantitatif, terus? Terus kan ada dua, angka sama satuan. Oh, angka dan satuan, ya. Di bagian angka itu ada besarnya objek dan ketidakpastian pengukuran. Bagian itu Azmi kurang paham, Bu. Oke, Ibu ingat. Baik, terima kasih. Sudah ya, saya kira itu semua sudah mewakili. Baik, coba Ibu tampilkan dulu filenya. Bentar ya, ini yang tadi cari filenya. Ini kayaknya. Oke. Baik, sekalian kalau gitu karena dari metode ilmiah Anda banyak pertanyaan tadi ya, beda dengan kelompok sebelumnya, kelas sebelumnya, di metode ilmiah itu hampir tidak ada yang bertanya, malah bertanya tentang angka penting semua. Oke, Ibu mulai dari depan, metode ilmiah pasti sudah paham bahwasanya di situ meliputi beberapa tahapan. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena kita memang orang eksak dan Anda pun nanti akan merumuskan karya ilmiah, membuat karya ilmiah. Nah, itu harus mengikuti metode ilmiah ini. Makanya ini diperkenalkan di awal dan pasti saat Anda mengenal kimia, metode ilmiah ini juga dijelaskan di situ. Baik itu pada saat kelas 1 SMA atau kelas 9, benar ya? Kelas 10, ataupun saat SMP kelas 1 biasanya ada ini. Kebetulan anak saya ya juga belajar tentang metode ilmiah. Jadi SMP sudah diperkenalkan karena mau belajar mengenai fisika dan biologi. Nah, di sini tahapannya pertama memang observasi, yaitu pengamatan yang sederhana. Diikuti, akhirnya muncul dugaan atau hipotesis. Kemudian dibuktikan dengan eksperimen, akhirnya dari kesimpulan itu kita bisa merumuskan suatu kesimpulan gitu ya, dibahas, kemudian muncul kesimpulan. Kesimpulan itu nanti bisa muncul sebagai hukum dan teori. Nah, ini tadi yang permasalahkan dengan temannya. Sebelum ke situ tadi ada yang bertanya. Nah, dari hipotesis, dari suatu dugaan, kita buktikan dengan eksperimen. Nah, bagaimana jika ternyata hasil eksperimen ini kemudian setelah dibahas, disimpulkan itu ternyata berbeda dengan hipotesis? Nah, sebenarnya kalau seperti ini kan akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hipotesis kita salah. Hipotesis muncul karena observasi yang hanya jumlahnya 1 atau 2. Jadi hanya 1 atau 2 data. Tapi saat Anda melakukan eksperimen, banyak variabel baik itu variabel bebas, variabel terikat, yang di situ Anda tentukan. Kemudian Anda ukur sekian kali percobaan juga, pengulangannya ada beberapa kali. Sehingga data itu sahih gitu ya, jadi kuat datanya. Dipercaya secara ilmiah. Nah, ini harapannya
data tersebut terpercaya, bisa dipercaya secara ilmiah dibandingkan hipotesis. Jadi jika kesimpulan dari eksperimen tersebut sudah berbeda dengan hipotesis, yang perlu dipercaya adalah hasil dari kesimpulan eksperimen, bukan dari hipotesisnya. Jadi memang praduga Anda salah. Kemudian, apakah ini bermasalah, Bu? Ya tidak bermasalah, hanya saja dugaan Anda salah. Nah, di tahap misalkan saat Anda tugas akhir nanti, saat tugas akhir Anda akan melakukan sebuah observasi sehingga timbul statement bahwasanya ada permasalahan seperti ini, rumusan masalahnya sekian. Dan menurut saya, dugaan saya itu seperti ini, gitu. Kemudian kan ada eksperimen. Nah, ternyata kok kesimpulan dari tugas akhir saya itu berbeda, Bu, dengan hipotesis. Saya bagaimana terus ini? Ya, itu tidak bermasalah. Itu kan konten gitu ya. Tapi metode ilmiahnya itu sudah kita ikuti. Berarti saat kita menentukan hipotesis ini, studi literatur kita itu kurang, atau pengamatan kita itu variabelnya terlalu bervariasi, sehingga tidak ada variabel tetap yang bisa kita bandingkan akhirnya, ya tetap yang diambil adalah kesimpulan dari eksperimen, hipotesis dianggap salah, gitu aja. Tapi jika di tugas akhir itu tidak ada beban bahwasanya Anda nilainya akan jelek karena kesimpulan Anda dari tugas akhir, eksperimen tugas akhir Anda berbeda dengan hipotesis. Enggak akan seperti itu. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti ya, itu juga sama. Hipotesis ini hanya praduga. Jika memang itu salah, ya nggak apa-apa, kan memang sudah dibuktikan bahwa itu salah. Ya. Jadi tidak ada beban tersendiri, mungkin hanya beban mental aja ya, merasa praduga saya ternyata salah. Ini berarti mungkin saya kurang jeli mengamati suatu kejadian gitu. Untuk Mbak Siti Fitriati, apakah ini sudah mencukupi? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi jangan terlalu terbebani dengan hipotesis yang salah gitu ya. Tidak masalah asalkan kesimpulannya memang benar-benar terpercaya. Nah, selanjutnya terkait dengan ini mengenai hukum dan teori ya. Tadi ada 2 orang yang bertanya hukum dan teori. Nah, mana tadi ya? Nih. Dari hasil eksperimen, kemudian ada data. Data tersebut kita bandingkan semuanya, kemudian kita bahas. Nah, di situ akhirnya muncul suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut bisa muncul sebagai hukum dan teori. Untuk lebih detailnya, Anda bisa cek di PowerPoint yang sudah saya upload juga. Mungkin Anda sudah lihat. Ini apa nampak di tempat Anda teoris? Terlihat, Bu. Terlihat, oke. Nah, ini mulai dari observasi. Anda sudah download filenya di MMP? Sudah, Bu. Sudah ada kan ya ini? Nah, di sini ada tentang eksperimen, kemudian menghasilkan suatu hukum, beda antara observasi dan hukum. Observasi hanya pengamatan dalam single event. Jadi hanya pada satu waktu tertentu. Jadi satu kejadian aja. Sedangkan hukum dia diturunkan dari banyak observasi. Jadi memang kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Dan penelitiannya nggak acak-adul. Harus ditentukan variabel tetapnya apa, variabel peubahnya apa. Nah, untuk teori ini merupakan penjelasan umum mengenai kejadian alam. Jadi karena kita memang belajar tentang alam ya, jadi ini menjelaskannya. Jadi teorinya, penjelasannya. Ini kalau dipersingkat itu seperti ini. Beda hukum dan teori. Hukum itu untuk menjawab pertanyaan
apa yang akan terjadi, sedangkan teori untuk menjawab mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi ini cenderung kepada prosesnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jadi why? Mengapa kok ini bisa terjadi? Itu dia harus cerita prosesnya. Jadi ada hubungannya antara hukum dan teori. Dalam kasus ini, hukumnya menjawab apa yang akan terjadi. Jadi dia seperti prediksi, ya, prediksi. Teorinya mengapa ini bisa terjadi. Itu adalah penjelasannya. Jadi ini Mbak ada di slide yang saya upload di MMP, Mbak Nurul Fat, ya. Ya, Nurul, beda hukum dan teori, serta Fitria. Bagaimana? Ya, sudah. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi memang ini, mungkin kalau Anda nggak mau print juga nggak apa-apa, Anda bisa cek aja yang penting-penting, kemudian Sudah, Bu. ya, jadi bisa cek yang penting-penting aja, dicatat gitu ya, karena memang cukup banyak ini PowerPoint-nya. Kemudian saya lanjutkan ke angka penting. Sebelum itu Asmi tadi tanya pengukuran kuantitatif. Oke. Nih slide ini. Mengenai pengukuran kita menggunakan alat ukur gitu ya. Nah, berarti di situ ada angkanya. Nah, berarti kita berbicara tentang kuantitas. Kuantitas itu jumlahnya ya, banyaknya. Pasti terukur. Jadi bukan kualitatif lagi, bukan kualitasnya. Tapi kita sudah hitung jumlahnya secara kuantitatif. Nah, bentuk kuantitatif ini pasti dia akan meliputi angka atau bilangan gitu ya, dan satuan. Jadi misalkan kita melakukan pengukuran jarak dari kantor pusat menuju Fakultas MIPA, itu berapa panjangnya? Oh, 300 apa? 300 meter. Nah, kalau Anda tidak sertakan satuan, meter itu ya, maka orang akan bingung. 300 cm, oh nggak mungkin, 300 km gitu. Nah, itu harus ada dua ini, angka dan satuan itu harus ada. Jadi dalam mengerjakan soal-soal kimia, jangan dituliskan angkanya aja, seperti pada matematika. Kita itu menggunakan matematika sebagai tools. Tapi dalam fisika dan kimia itu masih ada satuannya yang perlu Anda tuliskan. Karena satuan itu juga identitas. 1 kg tidak sama dengan 1 G. 1 kilogram nggak sama dengan 1 gram. Jadi harus disertakan satuannya. Nah, dalam angka atau bilangan itu menunjukkan besarnya objek. Besarnya objek dan ketidakpastian pengukuran. Kalau besarnya objek, pasti Anda paham. Ini beratnya 20 kilogram. Oh, berarti 20. Satuannya kilogram, pasti gede gitu ya, pasti berat ini. Nah, itu menunjukkan besarnya objek. Nah, kalau ketidakpastian pengukuran bagaimana? Ketidakpastian pengukuran ini dibahas dalam angka penting. Ada hubungannya dengan angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting ini adalah angka yang merupakan yang terdiri dari angka pasti dan angka perkiraan. Mana yang disebut dengan angka pasti? Mana yang disebut angka perkiraan? Angka perkiraan adalah angka yang berada di bagian belakang sendiri dari suatu nilai, suatu bilangan. Misalkan 45,872. Angka 2 ini adalah angka perkiraan. Jadi angka terakhir itu merupakan angka perkiraan. Yang di depannya sebanyak apapun itu merupakan angka pastinya. Nilai ini pastinya 45,87. Tapi kemudian masih ada perkiraannya sekitar 45,872. Jadi ini masih dikira-kira. Nah, bagaimana kaitannya itu sebenarnya kok bisa disebut perkiraan? Di gambar ini mungkin Anda sudah lihat di video juga. Misalkan kita mengukur volume suatu cairan.
menggunakan labu ukur ataupun menggunakan gelas ukur atau buret misalkan ya. Nah, di sini kita lihat titik meniskusnya. Jadi cekungannya itu kita tarik garis, ternyata ada di sini. Sedangkan alat ukur itu memberikan angka pasti pada garis-garis ini sudah tertentu. Di sini kalau nanti meniskusnya di garis ini nilainya pasti 12,3 mili. Ini ada satuannya. Kalau di garis ini 12,4 mili. Loh, Bu, tapi ini meniskusnya kok nggak ada pas di garis, Bu. Nah, itu permasalahannya. Akhirnya kita kira-kira di situ. Jadi kita pakai teori kira-kira sekarang, ya. Karena sudah tidak sesuai dengan alat ukurnya. Alat ukurnya ini angka pastinya nggak sampai di situ dia titik meniskusnya. Dia ada di antara 12,3 dan 12,4. Lebih dari 12,3 dan kurang dari 12,4. Nah, kira-kira itu ada di tengah-tengah, Bu. Agak ke atas dikit lah. Oke, makanya kita kira-kira dia 12,36. 12,3-nya ini adalah angka pasti karena dari alat sudah ditentukan. Tapi 6-nya ini merupakan perkiraan. Itu maksudnya. Loh, Bu, kalau saya tulis 12,37, Bu, karena dia agak ke atasan kayaknya, Bu. Kalau disebut 6, saya kurang setuju. Silakan, karena angka perkiraan ini memang dari kira-kira, tiap orang bisa saja berbeda. Jadi angka perkiraan itu. Kalau 12,32, Bu, saya kira itu 12,32. Nah, kalau kira-kira juga kira-kira dong ya. Kira-kira kok nggak kira-kira gitu ya. Kira-kira itu dia ada di bawah dari tengah-tengah antara 12,3 sama 12,4 atau ada di atas tengah-tengahnya. Oh, dia cenderung di atasnya, Bu. Oh, berarti kan tidak mungkin kalau 12,32. Jadi kalau mengira-ngira itu ya dikira-kira gitu ya. Jadi inilah fungsinya kita memberikan nilai terakhir dalam suatu nilai pengukuran. Jadi makanya disebut angka terakhir adalah angka pengukuran. Angka perkiraan. Angka perkiraan ini menunjukkan ketidakpastian. Bisa 7, Anda tulis 5 juga nggak salah karena kita memang nggak ada skalanya di sini. Skala pastinya nggak ada. Semuanya adalah hasil perkiraan. Jadi di situ dulu. Itu merupakan perkiraan. Jadi kalau Anda tadi tanya mengenai ini, ketidakpastian pengukuran, itu bisa muncul dalam angkanya itu. Ya tadi, misalkan 12,36. Karena tidak pasti. Yang belakang sendiri itu ada angka perkiraannya, 6 itu. Semua pengukuran menggunakan alat ukur seperti itu. Menggunakan penggaris juga sama. Tidak pas di garisnya, Bu. Kadang Anda lebihi. Tapi kalau Anda gunakan sesuai dengan skala yang ada di penggaris, yaitu angka pasti. Berarti Anda nggak ada angka perkiraannya. Tapi biasanya ditambahin sedikit gitu ya. Kalau memang dia menggunakan alat ukur. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi dari siapa ya? Ini Asmi. Sudah Bu Asmi paham. Makasih banyak Bu. Alhamdulillah, ya makasih. Yang lainnya ada pertanyaan sampai sini? Mengenai angka penting? Jadi di sini 12,36 ada 4 angka penting yang terdiri dari 1 angka perkiraan dan 3 angka pasti. Ya. Sampai sini sudah paham semua atau masih ada yang belum paham? Daripada saya lanjutkan, nanti masih bertanya, kembali lagi. Ini awalnya, harus paham mengenai angka penting, significant number. Significant number terdiri dari angka pasti, exact number, dan angka perkiraan, estimated number. Silakan, jika ada yang masih bingung. Nggak ada, sepi. Oke, saya lanjutkan. Pintar semua sudah ya.
Baik, ini tadi contoh dari teman Anda mengenai angka penting. Menghitung jumlah angka penting. Pasti sudah paham juga, 1,5 terdiri dari 2 angka penting. Apa saja angka pentingnya di sini? 5 merupakan angka perkiraan, 1 angka pasti. Ya, di sini 1,053 angka penting terdiri dari angka 5 sebagai angka perkiraan, 1 dan 0 adalah angka pasti. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau paham, saya lanjutkan ke ini, operasi hitung. Operasi hitung untuk perkalian dan pembagian. Tadi ada pertanyaan Iqbals. Ya, nanti. Oke, Iqbals. Prinsip dari perkalian dan pembagian. Cara menghitung hasilnya untuk angka penting itu bagaimana? Sudah dijelaskan bahwasanya jika operasi hitungnya perkalian dan pembagian, maka hasilnya angka pentingnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit dari komponen-komponen yang dikali ataupun dibagi. 5,02. Anda tahu ini terdiri dari 3 angka penting? Iya, Bu. Iya, 3 angka penting. 89,665 terdiri dari 5 angka penting, paham juga? Paham. Paham. Kalau 0,10 terdiri dari 2 angka penting, apakah paham? Paham. Paham, Bu. Paham. Benar ya, paham. Coba sebutkan angka pentingnya angka berapa aja? 1 sama 1 sama 0, 0 di belakang koma. Yang di 0 yang ini. Angka perkiraannya yang mana? Yang 0. Yang 0 di belakang ini ya? Iya. Iya, Ini yang di angka belakang. perkiraan. Yang satu angka apa namanya? Angka pasti. Angka pasti. Oke, berarti sudah paham ya. Baik, akhirnya di sini kita kalikan, kemudian hasil akhirnya jika mengikuti aturan angka penting, berarti dia harusnya hanya memiliki 2 angka penting hasilnya. Nah, ini kan panjang. Kalau pakai kalkulator hasilnya itu 45,0118, mungkin belakangnya masih banyak. 118,578,39 gitu ya. Panjang sekali. Tapi karena di sini ada tuntutan, Anda harus mengikuti aturan angka penting, dia harusnya hanya memiliki 2 angka penting saja. Nah, sekarang berarti Anda perlu membulatkan, karena dari awal angka pentingnya banyak sekali. Nah, bagaimana caranya? Cara pembulatan itu juga ada di ini, di materi yang saya upload di MMP. Tadi juga saya jelaskan lagi. Ada di halaman 32, nanti bisa dicek. Pembulatan, bahasa Inggrisnya rounding. Round itu bulat gitu ya. Ternyata pembulatan itu ya rounding. Ya, gampang ya. Rounding ini, jika bilangan yang paling akhir itu, yang ingin dibulatkan itu antara 0 sampai 4, maka bulatkan ke bawah, round down. Kemudian jika angkanya 5 sampai 9, bulatkan ke atas. Contoh, bulatkan, jadi ini perintahnya, bulatkan hingga menjadi 2 angka penting. 2,34, berapa angka penting? 3, Bu. 3 angka penting. Dijadikan 2 angka penting berarti 1 angka pentingnya dibuang kan ya? Yang mana yang dibuang? Itu yang belakang sendiri. 4. Nah, 4 ini pembulatannya ikut ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Akhirnya jadi 2,3. 2,37 juga sama perintahnya.
bulatkan menjadi 2 angka penting, jadi 2,4. Nah, sepanjang ini 2,34985, gimana cara membulatkannya, Bu? Sama. Karena 2,3 karena kita ingin membulatkan menjadi 2 angka, berarti 2 angkanya itu fokus kita adalah 2 dan 3. Nah, yang paling akhir itu kan 3. Sekarang kita lihat di belakang 3 ada angka berapa? 4. 4 itu berarti dibulatkan ke bawah. Berarti hasilnya 2,3. Loh, Bu, tapi di belakang 4 ada 9. Iya, di belakang 4 ada 9. Tapi karena Anda ingin membulatkannya menjadi 2 angka penting, yang dilihat adalah 2 angka pentingnya, kemudian di belakangnya langsung. Jadi bukan dibulatkan 2,35 dulu gitu. Enggak, kecuali Anda memang sudah bulatkan jadi 3 angka penting dulu. Tapi ini kan enggak. Ya, sebanyak apapun yang kita lihat adalah yang di belakang angka penting yang ingin kita bulatkan. Jadi 2,3. Begitupun kalau dia punya 0 desimal di depannya banyak atau yang biasa disebut dengan leading zero. Leading zero ini tidak terhitung dalam angka penting. Jadi 0 di depan itu tidak diabaikan ya. Dia diabaikan, tidak terhitung dalam angka penting. Ini jadi 3 angka penting di sini. Nah, gimana cara membulatkannya jadi 2 angka penting? Ya sama kayak tadi. Dia akhirnya jadi 0,023 atau notasi ilmiahnya seperti ini. 0,0237 juga sama aja. Ini juga sama. Seperti itu. Jadi berapapun panjangnya yang kita lihat adalah berapa angka penting yang dibutuhkan. Kalau 3 angka penting yang dibutuhkan berarti angka di belakang 4 yang kita perlu bulatkan ini. Berarti 5 di sini nanti. Tapi karena tadi perintahnya 2 angka penting saja, berarti yang di belakang 3 yaitu 4 aja. 4 itu berarti dibulatkan ke bawah. Oke. Untuk Iqbal, apakah ini sudah menjawab? Tadi kan kalau hasilnya Bu. banyak angkanya. Oh, alhamdulillah. Oke. Iya, alhamdulillah sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Samuel. Oke, pertanyaan dari Samuel. Jadi Anda sudah paham operasi hitung untuk perkalian dan pembagian. Diambil angka pentingnya mengikuti angka penting yang paling sedikit dari komponen yang dikali atau dibagi. Sedangkan penambahan dan pengurangan, jumlah angka pentingnya adalah mengikuti jumlah angka desimal dari masing-masing komponen itu. Jumlah angka desimal yang paling sedikit. Ya. Nah, bagaimana jika operasi hitungnya itu campuran? Ada perkalian dan penambahan sekaligus di situ. Ya, oke, kita buat contoh saja. 0,21 misalkan. Dikali 0,11. Ditambah 2,3. Sama dengan, sekarang saya tanya, jika ada operasi hitung campuran, bagaimana cara mengerjakannya? Misalkan ini ada perkalian dan penambahan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang perkalian dulu. Yang perkalian dulu. 0,21 kali 0,11. Hasilnya berapa? 2,31, Bu. 2,31, tapi dibulatin. Jadi 2,3. Ini pakai kalkulator? Enggak, Bu. Cuman ini angkanya, 2,31 aja? Enggak. 0,21 dikali 0,11 itu 0,0231, Bu. Oh. Yang itu yang 2,3 itu kalau sudah dijumlahkan. Oh iya, 0, berapa, Mbak? 0,0231. 0,0231.
Oke. Kemudian ditambah 2,3. Nah, ini kan hasil perkalian ya. Ini kan hasil perkalian. Nah, bagaimana prinsip dari hasil perkalian? Dia mengikuti apa? Banyaknya angka penting yang paling sedikit. Nah, berapa angka penting yang paling sedikit? 2. 2. Berarti ini ada berapa angka penting? Itu 3, Bu. 3. Ini 3. Berarti Anda bulatkan ya. Harus Anda bulatkan dulu menjadi 0,023. Oke, seperti ini. Baru ditambahkan 2,3 ya. Iya, Nah, Bu. sekarang operasi bilangan selanjutnya, operasi hitung selanjutnya ditambahkan, berarti hasilnya 2,3. Nah, jika mengikuti aturan penambahan, berarti 2,3. 2,32. 2,3. Aturan penambahan bagaimana? Jumlah angka desimalnya yang paling sedikit. Berapa jumlah angka desimal yang paling sedikit? 1. 1. Berarti dibulatkan menjadi 2,3. 2,3. 2,3 ya. Baik, ini ada contohnya apa ya di sini ya? Ini perkalian pembagian. Nah, ya ini sebenarnya di di materi yang saya upload itu ada contoh soalnya ya. Jadi ada yang penambahan pengurangan. Oh, kok ada hasilnya sudah ya tapi. Ini yang nggak ada hasilnya. Perkalian dan pembagian. Kemudian tambah-tambahan pengurangan. Yang ini operasi campuran. Dan ini juga operasi campuran, bisa Anda pakai untuk latihan. Bagaimana menurut Anda, Samuel? Baik, Bu. Sudah paham. Terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya bagaimana? Ada yang masih belum jelas? Alhamdulillah. Sudah paham. Oke, pinter semua. Ya, saya kira Anda sih sudah gampang. Alhamdulillah. Saya kira sudah gampang sih ini, karena ini adalah materi saat Anda SMA ya, jadi kita hanya mereview. Jadi sebenarnya enak Anda menempuh kimia dasar, semua materinya sudah diberikan saat SMA. Sekarang hanya mereview aja sebelum Anda masuk ke kuliah inti Anda di fisika. Nanti biar nggak kaget. Kemudian sebenarnya fungsi angka penting itu bagaimana? Sudah saya tekankan tadi pada kelas sebelumnya, Anda jangan terlalu ribet ya dengan angka penting. Jadi setiap ada perhitungan nanti takutnya Anda bingung dengan angka penting. Misalkan Anda mengerjakan soal-soal stokiometri. Stokiometri kan ngitung mol, molaritas. Terus Anda bingung dengan masalah angka penting aja di situ. Oh, ini kan dibagi ini angka pentingnya sekian. Enggak. Jadi tolong pembahasannya sudah berbeda. Jadi bukannya Anda tidak perlu menghitung angka penting, cuma di situ tidak ada kebutuhan. Saat Anda belajar stokiometri, laju reaksi, ada hitung-hitungan, tapi kita tidak fokus pada angka penting. Kapan angka penting ini digunakan atau dibahas? Saat Anda sudah menempuh tugas akhir. Jadi saat Anda menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu masalah, misalkan pada praktikum ataupun pada penelitian tugas akhir, di situ baru tingkat kepercayaan dari nilai atau data yang Anda peroleh itu harus sesuai dengan metode ilmiah. Makanya penggunaan angka pentingnya di situ. Kalau saat Anda belajar stokiometri nanti sama laju reaksi,
Nggak usah otak-atik masalah angka penting lagi ya. Jadi seperti biasa aja, berapa hasilnya ya nggak usah dihitung angka penting. Sudah beda kajiannya. Ya, paham ya sampai sini? Paham, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin akan saya akhiri. Ya. Jadi kita bertemu lagi hari Selasa ini ya, hari Selasa. Oh ya, saya mau sampaikan tadi lupa di kelompok yang sebelumnya. Anda kan karena ketemu dengan saya Selasa, Seninnya itu ada praktikum, saya sampaikan dulu sekarang. Saya dapat bocoran dari asisten bahwasanya nanti saat asistensi minggu depan waktu praktikum, Anda didahului dengan pretest. Pretestnya tentang apa? Saya juga nggak tahu ya, topiknya kayaknya tentang ini, percobaan pertama. Jadi yang bikin soal memang asisten, tapi kalau saya nggak salah ingat, itu adalah tentang percobaan pertama. Percobaan pertamanya apa? Anda baca modulnya, Anda pelajari, nanti jadi saat ada pretest, Anda nggak bingung lagi. Biasanya saya bikinkan ini, kemarin asistennya minta dibikinkan kolom assignment, jadi yang bisa masukkan file memang saya, file untuk pretestnya, jadi di kolom assignment. Jadi sama kayak Anda buka MMP, hari Senin itu MMP jam 7, Anda sudah buka, kemudian klik attendance dulu, itu yang pertama. Supaya Anda nggak kehilangan data administratif kehadiran Anda, karena saya tidak bisa bantu kalau kuliahnya sudah selesai. Ini sudah beberapa mahasiswa kasusnya seperti itu. Mohon maaf, saya nggak bisa bantu di luar jam kuliah. Nah, itu dulu, klik attendance. Baru setelah itu Anda menuju ke kolom assignment. Nah, di kolom assignment nanti ada soal, Anda kerjakan dulu. Kalau nggak salah, asistennya minta waktu 1 jam. Jadi, waktu 1 jam Anda mengerjakan pretest, baru kemudian Zoom. Ketemu dengan mbak-mbaknya itu diberi pengarahan. Ya, saya kira mungkin itu untuk persiapan Anda. Selamat belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.